طيب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah wa ala bina tulab waffaqakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 4 jenis ibadah: ad-du'a wal khauf wal raja dan tawakkul. 1, amalan zahir, berdoa, dan 3, amalan batin, al khauf wal raja wat tawakkul. Semuanya itu adalah amalan batin. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa dalilur raghbah war rahba wal khusyu'. Sebutkan 3 sekaligus. Qauluhu ta'ala dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Ini 3 jenis ibadah sekaligus disebutkan dalam 1 ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera, berlomba, bergegas dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa, beribadah kepada kami, yakni kepada Allah, dalam keadaan raghaban, dalam keadaan rahaban. Wa kanu, dan mereka juga kepada kami khasyiin, mereka khusyuk. Jadi 3 ibadah sekaligus, yakni ar-raghbah war-rahbah dan al-khusyu'. Ar-raghbah itu mirip maknanya dengan ar-raja, mereka berharap. Wa inna ila rabbina raghibun,
wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb-nya mereka berharap. Jadi roja dengan ragbah kalau disebutkan berbeda, maka maknanya sama, berharap. Sebagaimana yang sudah berulang-ulang disebutkan. Tetapi kalau disebutkan bergandengan, maka mempunyai makna yang berbeda. Walaupun perbedaannya sedikit, tapi mempunyai makna yang dalam. Kata para ulama, ar-raghbah itu berbeda dengan ar-raja. Dari sisi ar-raghbah itu menuntut, mencari, menginginkan. Kalau ar-raja artinya rakus, tamak. Maka ar-raghbah itu buah dari harapan. Karena ketika orang tamak kepada sesuatu, rakus kepada sesuatu, maka dia akan selalu mencari, menuntut, menginginkan sampai tercapai apa yang dia inginkan. Ya, kalau mau ditulis. Jadi ar-raghbah itu mencari. Ar-raja apa tadi? Tamak, rakus. Jadi rakus seorang muslim kalau harapannya kuat, dia rakus, tamak agar amalnya diterima, agar salatnya diterima. Tapi ketika dia raghbah, maka dia selalu menuntut, mencari, menginginkan. Ya mirip tapi sedikit ada perbedaan. Tetapi itu tadi, kalau seseorang itu rakus, maka dia tidak akan pernah berhenti mencari. Jadi kalau seseorang selalu berharap, ar-raja'nya kuat, maka raghbahnya jalan terus. Ya, raghbahnya berjalan terus. Tuntutannya berjalan terus. Lihat ayat tadi. Kalau yang punya mushaf, coba lihat ayat sebelumnya. Wa Zakaria, ayat sebelum ayat yang dijadikan dalil. Wa Zakaria idh nada rabbahu, dan Nabi Rasul Zakaria idh nada rabbahu, berdoa. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan dahulu doa, di sini Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam berdoa kepada siapa? Kepada Rabb-nya. Idh nada rabbahu. Itu menunjukkan tauhid yang sempurna. Jadi para nabi saja, orang yang paling beriman di antara manusia yang ada, tetap berdoa kepada Allah. Bukan berdoa kepada nabi sebelumnya.
Ya kan, banyak nabi dan rasul sebelumnya. Ada Nabi Nuh, sebelum Nabi Zakaria, ada nabi-nabi sebelumnya. Tapi dia tetap berdoa kepada Rabb-nya. Apa doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Sebagian orang mengatakan ini contoh yang bagus doa ketika orang pengen punya anak. Lama baru dikaruniai anak. Nada rabbahu. Rabbi la tadharni fardan. Wahai Rabbku, janganlah engkau meninggalkan saya dalam keadaan sendiri. Artinya tidak punya pelanjut. Tidak punya keturunan. Ya, sendiri kan artinya tidak ada yang melanjutkan. Bukan sendiri tidak ada istri, tidak ada teman, bukan. Tapi tidak ada pelanjut. Makanya dilanjutkan dengan wa anta khairul warisin. Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi warisan. Ya, warisan artinya pelanjut. Harta warisan artinya harta yang ditinggalkan untuk ahli waris. Ya, ini menunjukkan bahwa keturunan itu penting. Sampai para nabi pun berdoa minta keturunan. Ya. Dan itu adalah fitrah manusia. Selalu menginginkan keturunan. Maka di sini Zakaria alaihissalatu wassalam toma atau menuntut kepada Rabb-nya. Dia di sini roja atau rogbah. Tapi tadi apa bedanya? Rogbah dengan roja. Kalau rogbah kan menuntut, mencari, menginginkan. Kalau roja, toma, rakus. Apa tomaknya di sini? Toma ingin punya anak. Makanya nanti di akhir ayat di situ dikatakan setelah dikabulkan oleh Allah, innahum kanu yusari'una fil khairati ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Karena dia toma, rakus, selalu berharap kepada Allah, harapannya, rajanya luar biasa kepada Allah, maka Allah jawab permintaannya, doanya. Fastajabna lahu, maka kami jawab, kata Allah. Apa yang dia rakus, selalu mau pengin anak. Wa wahabna lahu Yahya, maka kami karuniakan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjahu, dan kami jadikan saleh bagi Yahya zawjahu, yakni istrinya. Berarti di sini ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 3 orang. Siapa? Zakaria, kemudian Yahya. Ya, karena itu dalam Al-Quran diabadikan, ya Yahya, ketika lahir sudah besar, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ambillah kitab ini dengan kekuatan penuh. Pegang erat-erat, pelajari, pahami, amalkan, dakwakan, dan seterusnya. Ini kitab. Jadi 3 orang yang disebutkan di situ.
yakni Zakaria, Yahya dan istrinya. Wa aslahna lahu zaujahu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Di antara amalnya, ibadah batinnya, Zakaria, Yahya dan istrinya yang itu tadi di atas, raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. 3 amalan hati. 3 amalan hati sekaligus. Jadi mereka bersegera dalam kebaikan, mengumpulkan 3 amalan hati. Allah kumpulkan sekaligus 2, kemudian dipisahkan 1. Ya kan? Kanu yusari'una fil khairati ragaban wa rahaban. Baru dipisah, wa kanu lana khashiin. Karena 2 ibadah ini ibadah yang selalu bergandengan. Mirip al-khauf war raja. Paham? Karena maknanya mirip. Selalu bergandengan antara berharap dengan takut, takut dengan berharap. Berharap anak, takut tidak punya anak, kan begitu. Berharap anak yang soleh, takut anaknya tidak soleh. Berharap istri, ya, takut istrinya tidak cocok, tidak soleha dan seterusnya. Jadi selalu bergandengan. Kanu yusari'una fil khairat, selalu melakukan kebaikan. Kebaikannya dia berharap diterima, dan kebaikannya takut tidak diterima. Ya kan? Berharap kebaikannya diterima oleh Allah, takut kebaikannya tidak diterima karena kekurangan yang dia lakukan. Ya, jadi begitu. Ibadah harus disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya sebelumnya. Tapi lebih akrab kepada yang disebutkan sesudahnya. Walaupun semuanya sama saja maknanya. Para nabi atau nabi yang disebutkan terdekat di sini, ya maknanya sama saja. Dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian jamaah sekalian, menunjukkan bahwa amalan hati, ya, amalan hati, amalun qalbiyun, itu lebih penting daripada amalan zahir. Diabadikan dalam Al-Quran, siapa tadi? Zakaria minta, berharap punya anak, minta kepada Allah. Apa yang dilakukan? Banyak berdoa, ya kan? Kemudian banyak melakukan kebaikan dengan amalan ini, raghbah dengan ar-rahbah. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Tidak diabadikan dalam Al-Quran orang pengen sekali punya anak, makan herbal. Ya, senam begini, senam, apalagi
periksa ke dokter sana sini. Apalagi ya apa saja yang dilakukan orang sekarang. Itu bukan menunjukkan tidak boleh. Ya. Itu boleh. Tetapi yang diabadikan dalam Al-Quran adalah amalan hati. Kenapa? Karena amalan hati itu ibadah. Paham? Karena amalan hati itu ibadah. Ini kan bicara ibadah, tauhid. Kalau minum herbal, makan vitamin, ke dokter, ke macam-macam, itu bukan ibadah. Amalan mubah. Iya kan? Maka tidak perlu diabadikan. Amalan ini bisa diamalkan oleh siapapun yang bertauhid. Paham? Tapi kalau ke dokter bisa diamalkan semua orang? Tidak. Hari ini kita ke dokter si fulan, 10 tahun yang akan datang, dokter itu sudah mati. Keturunan kita tidak bisa datang di situ kan? Kita datang di situ mungkin cocok herbal ini misalnya. Paham? Cocok terapi ini. Tapi yang lain belum tentu cocok. Sekarang kalau orang bertauhid, ini cocok atau tidak? Cocok sepanjang masa sampai hari kiamat. Yang menunjukkan amalan hati itu, itulah yang dianjurkan dalam Al-Quran. Itulah yang dicontohkan oleh para rasul, orang-orang yang soleh. Ya, makanya itulah yang harus dijaga. Karena ini contoh orang-orang yang bertauhid. Ya. Sementara kebanyakan kita sekarang lebih banyak peduli dengan hal-hal yang zahir, nikmat zahir. Ya, jadi di sini Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam minta anak kepada Allah, berdoa. Maka diberikan keturunan yang saleh karena doanya. Kalau kita minum herbal, ada kemungkinan saleh atau tidak? Kalaupun jadi, kalaupun jadi, artinya kan mengambil sebab. Kalaupun jadi hamil, jadi saleh atau tidak? Ya bisa saleh, bisa tidak, tapi tidak ada hubungannya. Menjadikannya saleh harus ada sebab yang lain. Tapi kalau berdoa, minta saleh, anak yang saleh kepada Allah, sudah ditempuh sebab dari awal. Sudah ditempuh sebab dari awal. Minta keturunan sekaligus keturunan yang saleh. Taib. Karena itu yang susah. Artinya susah dapat keturunan yang saleh. Para nabi pun belum tentu keturunannya saleh. Apalagi kalau bukan nabi. Ya maka harus banyak berdoa dan berusaha, bertawakal. Sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya kan. Amalan hati sebelumnya adalah tawakal. Amalan hati, tawakal kan rukunnya 2. Amalan hati bersandar hanya kepada Allah. Kemudian rukun yang kedua, amal jawarih. Menempuh sebab-sebab. Kemudian menunggu hasil, tidak melihat sebab-sebab. Sudah ya? Jelas? Kemudian khasyiin. Apa yang dimaksud dengan khasyiin? Orang yang khusyuk. Khusyuk artinya tunduk. Kemudian
khusyuk artinya tenang. Wa kanu lana, hanya kepada kami, yakni kepada Allah, tidak kepada yang lain, khasyiin, tunduk, yakni merendahkan diri. Tapi bukan asal merendahkan diri. Khusyuk itu merendahkan diri kalau disertai dengan mahabbah, dengan pengagungan. Itu namanya orang yang khusyuk. Ketika dia merendahkan diri, tunduk, menghinakan diri kepada Rabb-nya, tapi disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Kadang kita khusyuk, tunduk, menghinakan diri kepada seseorang karena takut, karena dia bertangan besi, dia suka membunuh misalnya. Jadi kita tunduk, anggota badan kita tunduk, tapi hati kita benci setengah mati. Tapi kalau orang dikatakan khasyiin, tidak. Hatinya yang tunduk. Dia tunduk karena dia juga cinta kepadanya. Dia tunduk, tapi dia juga mengagungkannya. Nah, itulah hakikat tauhid. Jadi hatinya dipenuhi dengan ketundukan, tapi juga dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan. Ya, itulah namanya khusyuk. Dan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam dan juga nabi-nabi yang lainnya itu mereka khasyiin, merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, disertai dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah, pengagungan yang sempurna kepada Allah. Kapan dipalingkan? Ya, itulah namanya kesyirikan. Ya kan begitu, sebagian orang datang ke kuburan, kepada wali fulan, khusyuk juga, merendahkan diri, mengagungkan, mencintai, takut, berharap, dan seterusnya. Ya. Dan seorang muslim secara umum harusnya dalam segala waktu dan segala keadaan dimanapun dia berada, itu dia khusyuk, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang kehusyuan itu lebih dituntut lagi ketika melakukan ibadah. Ketika dia sholat, ketika dia berzikir, ketika dia membaca Al-Quran, ya khusyuk, tunduk, menghinakan diri, tenang, disertai kecintaan. Karena yang dibaca kalam Allah, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, harus diagungkan. Karena itu dalam Al-Quran Allah memanggil, ya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Kapan tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk hatinya, menghinakan diri bersama dengan kecintaan dan pengagungan. Karena itu satu kisah yang menarik. Kalau tidak salah ya, Fudail ibn Iyad rahimahullah, ulama besar. Dulu dia penjahat besar.
penjahat besar, perampok, ditakuti dan terkenal. Suatu malam dia berniat merampok lagi. Maka ada rumah yang sudah dijadikan target. Pokoknya kalau lewat tengah malam, dia akan masuk ke rumah itu yang mengambil apa yang dia inginkan. Dan betul, dia sudah merencanakan sedemikian rupa, dia sudah ingin masuk ke rumah itu, tapi satu hal yang tidak sebagaimana biasanya. Si penghuni rumah itu membaca Al-Quran. Dan yang dibaca, ini ayat tadi yang kita bacakan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Ya, karena dia mengerti bahasa Arab, dia tahu artinya. Jadi dia dengar ayat itu, langsung luluh hatinya. Kapankah lagi waktunya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi waktunya? Sampai kamu mati besok, lusa, kehilangan waktu. Seseorang itu tunduk hatinya kepada Allah. Mendengar ayat itu, maka dia bertobat total dari keburukannya. Mulai dia belajar sampai bisa menjadi ulama besar. Ya. Jadi dosa kalau orang bertobat bisa merubah. Karena itu selalu ada khauf war raja. Kebaikan juga bisa merubah orang menjadi jelek. Kalau terlalu berharap atau terlalu takut. Jadi harus selalu bergandengan antara khauf dengan raja. Ya, jangan kita merasa sudah baik sehingga tidak ada rasa takut. Tidak boleh juga karena ada kekurangan tidak ada lagi harapan. Selalu bergandengan terus sampai ya mati. Jadi syahidnya itulah maknanya khasyiin, orang yang tunduk hatinya kepada Allah. Nah, karena itu dikatakan orang-orang kafir itu orang-orang yang keras, kasar hatinya. Wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah mereka itu mencontoh orang-orang yang diberi kitab. Setelah waktu lama berlalu, karena umumnya ya namanya manusia ujiannya begitu. Waktu berlalu sehingga menurun keimanan, menurun ketakwaan. Kalau dahulu suatu amalan dianggap dosa besar, lama-lama dianggap dosa kecil. Berlalunya waktu. Lama-lama dianggap bukan lagi dosa. Lama-lama kadang menjadi kebanggaan. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena faqasat qulubuhum. Manusia hatinya menjadi keras. Keras karena berlalunya waktu. Melakukan dosa sedikit demi sedikit, akhirnya keras. Ya kan, kondisi seperti itu berjalan di setiap waktu sampai hari ini. Jadi tanda dekatnya hari kiamat begitu. Ketika dosa itu, ketika fitnah itu yang dahulunya dianggap dosa besar, lama-lama dianggap dosa kecil. Lama-lama dianggap bukan dosa, biasa saja. Ya dahulu, yang tidak usah dahulu lama, bapak-bapak kita kalau
anak gadisnya tidak ada di rumah, sudah maghrib dianggap aib besar. Ya kan? Kalau tidak ada di rumah, pusing 7 keliling. Kalau sekarang dianggap biasa. Lama-lama yang dianggap bahaya kalau sama laki-laki. Kalau hanya keluar rumah tidak. Lama-lama sama laki-laki biasa. Nanti dianggap luar biasa kalau hamil. Ya kan? Lama-lama hamil pun dianggap biasa saja. Iya kan? Biasa saja. Bahkan lama-lama tidak menikah pun punya anak, tidak dinikahkan juga dianggap biasa. Ya begitu terus. Jadi fitnah yang muncul lebih besar, sehingga fitnah yang lama itu sudah dianggap bukan fitnah lagi. Ya. Muncul dosa yang lebih besar, sehingga dosa yang lama dianggap bukan dosa lagi. Nah, itu ciri-ciri dekatnya ya hari kiamat. Taib, ala kulli hal, seorang muslim tadi dituntut khusyuk di setiap waktu dan tempat, dan lebih khusyuk lagi ketika dia ibadah, membaca Al-Quran, salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi ya, adapun kesyirikannya ya sama dengan pembahasan yang lalu. Ketika dia takut, ketika dia berharap, sama dengan yang lalu. Berharap kepada makhluk yang dia tidak mampu melakukannya, maka itu kesyirikan. Ketika dia takut, ar-raghbah, pada sesuatu yang rahasia yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan. Nah, kemudian yang terakhir, saya sedikit, khasyah wa dalilul khasyah. Karena khasyah ini juga maknanya takut. Juga maknanya takut. Sama dengan ar-rahbah tadi juga takut. Khasyah maknanya takut. Tapi dia punya makna yang lebih khusus daripada takut. Khasyah takut kalau disertai dengan ilmu dan pengagungan. Itu namanya khasyah. Takut yang disertai dengan ilmu, ma'rifah dan pengagungan. Kalau takut saja, kita takut walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak kenal, hanya dengar-dengar saja takut. Tapi kalau dikatakan khasyah, tidak dikatakan dia khasyah kecuali dia tahu persis dan dia agungkan. Karena itu ayat yang paling sering kita dengar diulang-ulang, innama yakhsyallaha apa? Min ibadihi, innama yakhsyallaha min ibadihi siapa? Al-ulama. Tadi katakan khasyah harus punya ilmu. Khasyah, ilmu itu mengharuskan dia mengagungkan apa yang menangis yang ketawa. Paham maksudnya? Ya, karena kalau orang jahil menangis, kadang dia tidak tahu kenapa dia menangis. Dia baca ayat, orang menangis, dia ikut menangis. Bukan karena tahu maknanya itu ayat.
Tapi kalau ulama menangis, ya betul-betul dia tahu maknanya apa itu ayat. Allah itu bagaimana? Sifatnya bagaimana? Azabnya bagaimana? Ya dia tahu betul. Makanya dikatakan innama yakhsyallah. Tidak dikatakan innama yakhafullah. Tapi lebih spesifik. Walaupun maknanya sama, ada takutnya, tapi ada spesifiknya. Ya kayak dokter spesialis. Tentu lebih tahu, lebih takut daripada dokter umum. Karena dia lebih mengerti. Ya. Kalau kita orang awam takut penyakit, beda dengan orang yang belajar penyakit. Ya kita ikut-ikutan takut karena ditakut-takuti sama dokter. Kan begitu ya. Bukan karena memang diilmui. Kalau mereka takut karena memang ya dia ilmui bahayanya kalau begini, makan ini, nanti begini-begini macam-macam ya. Tapi pada hal khasyah juga takut. Tapi takutnya disertai dengan ilmu dan ta'zim, pengagungan. Ya, tapi tiga hal ini, al-khauf war-rahba. Tadi rahba belum ya? Ar-rahba itu takut disertai dengan lari dan berlindung dari yang ditakuti. Itu namanya rahba. Jadi lebih spesifik juga sedikit daripada sekedar takut. Dia takut, tapi juga berlindung, menjauh dari yang ditakuti. Jadi kalau orang ibadah, rahba kepada Allah, takut, apa yang ditakuti dari Allah? Takut melanggar. Maka dia menjauhi hal-hal yang melanggar. Bukan menjauhi Allah. Ya menjauhi apa yang ditakutkan. Yang ditakutkan kan dosa-dosa. Ditakutkan tempat-tempat yang mendekatkan dia berbuat dosa, maka dia jauhi. Itu namanya ar-rahbah. Tapi yang paling spesifik adalah khasyah. Takut yang diiringi dengan ilmu dan pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang disebutkan oleh Syekh di situ, fala takhshawhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Nah, ini kan jelas, jangan takut kepada makhluk, mereka itu semuanya makhluk. Tapi takutlah kepadaku. Takut yang disertai dengan ilmu. Kalau makhluk itu kita takut, setinggi-tingginya takut kita mati. Dibunuh, diapain. Tapi setelah itu selesai. Tapi kalau takut kepada Allah, kita mati tidak selesai. Bahkan kematian itu awal kehidupan yang baru. Yang lebih daripada kehidupan dunia. Alam barzah, orang sudah tinggal menikmati apa yang dilakukan di dunia. Amalnya, amal baik atau amal buruk, dia sudah akan nikmati. Maka namanya nikmat dan azab kubur. Tapi nanti akan lebih sempurna pembalasannya di hari akhirat. Jadi alam barzah ibaratnya hanya penantian untuk menunggu akhirat. Tapi menunggu itu pekerjaan yang paling berat. Tapi kalau kita menanti dalam keadaan senang, masih enak kan? Sebab misalnya kita tunggu saya di Makassar, di mana? Di hotel. Ya enggak apa-apa lama-lama. Kasurnya empuk, makanannya enak. Walaupun bosan, tapi enak kan? Tapi coba bilang, tunggu di mana? Di halte bis. Menunggunya kapan? Tidak tahu sampai kapan kiamat. Kan susah. Jadi orang menikmati alam barzah itu
sesuai dengan amalnya. Ya, dia sudah nikmati sebagiannya, tapi tidak akan sempurna karena bukan tempatnya untuk membalas. Bukan tempatnya untuk membalas. Tapi hasil dari amal-amalnya itu sudah dia rasakan. Ya, makanya dikatakan naimul qabr wa adzabul qabr. Baik, saya kira cukup dulu ya hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan ibadah yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi azza wajalla. Allahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.